Ma Engkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Ini Yusuf Setiawan dari Bali, Indonesia. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 7 Mei 2020. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Yuk kita dengarkan sama-sama. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, ada kata-kata Rasul Petrus yang terdengar sangat wow dan dahsyat. Ini tertulis sebagai ayat 68 dan 69. Bunyinya, jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Secara kronologis atau urutan waktu, kalimat itu diucapkan oleh Petrus agak jauh hari dari peristiwa Trihari Suci. Bila Anda masih ingat, pada hari Minggu yang lalu, kita mendengar Injil yang mengisahkan percakapan
Yesus yang telah bangkit itu dengan Petrus di pinggir Danau Tiberias, di mana Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus apakah dirinya mengasihi Yesus lebih daripada siapapun. Sampai 3 kali ditanya karena Tuhan ingin sungguh yakin dengan jawaban Petrus. Tuhan tahu dengan baik siapakah Petrus selama ini. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, ketika gurunya sedang diadili oleh para imam kepala, Petrus menyangkal sampai 3 kali bahwa dirinya adalah murid Yesus. Ingat? Dengan kata lain, bisa saja di satu saat seseorang pernah mengucapkan kata-kata yang indah dan dahsyat, tetapi di saat yang lain dia melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan kata-kata yang pernah diucapkan. Jadi antara kata-kata indah dan kenyataan sering tidak klop atau sejalan. Petrus pada waktu itu bukan atau belum menjadi seorang yang teguh dalam pendirian imannya. Masih mudah berubah, masih mudah lupa, bahkan masih labil. Istilah orang zaman sekarang, dia itu kadang dalam berbicara masih lebay, hiperbola. Maka salah satu pesan yang bisa kita petik dari Injil hari ini adalah, marilah kita menjadi seorang yang sekata, seperbuatan di dalam relasi. Baik relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya pada sosok Bunda Maria kita bisa belajar sikap itu. Maria selalu setia dalam kata-kata maupun tindakannya kepada putranya sejak peristiwa kabar sukacita hingga peristiwa Paskah maupun hari-hari sesudahnya. Bunda Maria sungguh menghayati dirinya sebagai seorang hamba Tuhan di sepanjang hayatnya yang penuh dengan aneka pergulatan hidup. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan untuk hari ini. Pada suatu hari, seorang salesman alat-alat kantor tampaknya telah berhasil membujuk seorang pedagang untuk memesan 500 ballpoint. Dia sedang menulis pesanan itu dalam notesnya ketika tiba-tiba sang pedagang berseru, "Tunggu dulu, minta maaf ya, saya batal pesan." Pedagang itu tersenyum lalu dengan sopan minta diri untuk melayani pelanggan yang sudah lama menunggunya di kasir. Salesman itu meninggalkan toko itu sambil berpikir, apa sebabnya pedagang tadi berubah pikiran?
Salah seorang karyawan di toko itu yang melihat kejadian tadi, karena tidak bisa menyembunyikan keheranannya, bertanya kepada majikannya, "Kalau boleh tahu, apa sebabnya Bapak membatalkan pesanan tadi?" "Mau tahu ya?" jawab majikannya. "Alasannya sangat sederhana. Si sales tadi berbicara denganku tentang ballpoint itu selama setengah jam untuk meyakinkan aku. Tetapi kemudian dia menulis pesananku dengan menggunakan pensil. Kata-katanya tidak sejalan dengan perbuatannya sendiri. Mana aku mau percaya dengan sales seperti itu?" Para sahabat Fresius, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa sekata seperbuatan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru saja dengerin Fresh Juice Sabtu 7 Mei 2020. Terima kasih ya buat Romo Rudi untuk renungannya ya hari ini. Oke banget. Sampai jumpa lagi ya semuanya ya. Ingat, jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.